Ya, kita sementara masuk dalam minggu-minggu Paskah, minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan hari ini saya mengantar kita semua untuk masuk bersama-sama masuk ke perjalanan sampai dengan Jumat Agung dalam perayaan kita di tahun ini. Saya akan mendasarinya dan memberi judul pemberita firman Tuhan pagi ini, Jalan Ketaatan. Dasar yang saya ambil dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 39 dan seluruh Lukas pasal 20. Kita menelusuri perjalanan Yesus Kristus Tuhan kita menuju ke Golgota, menuju sampai kepada masa kita nanti masuk dalam perayaan Jumat Agung. Saya akan mengajak kita bangkit berdiri, kita hanya membaca satu ayat saja dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Mari kita bangkit berdiri. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28, satu ayat saja. Sudah kau? Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita sementara masuk dalam perjalanan, masuk dalam masa Paskah. Kita akan masuk sampai dengan masa Yesus masuk di Golgota, Yesus sampai di Golgota, dan kita akan masuk sampai di masa kebangkitan. Kita akan masuk sampai dengan masa sampai ke perayaan keturunan Roh Kudus. Sekarang saya mengantar kita, pagi ini dalam ibadah kita, saya mengantar kita masuk di masa-masa Minggu Sengsara. Saya sengaja mengutip satu ayat saja dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 yang kita baca ini. Saya mulai dengan masuk bahwa dengan sengaja. Tidak ada dengan upaya untuk berupaya untuk tiba-tiba Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus bergerak dengan sengaja. Dia sendiri merencanakannya untuk masuk ke Yerusalem. Dan ketika dia mulai bersiap masuk ke Yerusalem, masa untuk dia masuk dalam minggu-minggu sengsara. Masa untuk dia masuk sampai kepada di Taman Getsemani, sampai kepada penyaliban, sampai kepada dia berteriak, sudah selesai. Ini masa di mana Yesus sementara bergerak menuju ketaatan kepada Bapa di sorga. Karena itu saya memberi judul pagi ini berhubungan dengan jalan ketaatan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita akan mulai beberapa bagian yang saya mau mengantar Bapak Ibu sekalian. Masuk Yerusalem. Biarkan kita memvisualisikan pandangan kita, cara berpikir kita dalam perjalanan Yesus. Dia dengan sengaja. Dan dengan sengaja ini dia masuk di Yerusalem. Dalam perjalanan dia masuk ke Yerusalem, orang-orang mengenal dia. Orang-orang mengetahui bahwa ini adalah guru. Orang-orang mengetahui bahwa ini dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini orang-orang mengetahui, maka orang-orang menyediakan kesempatan dan mereka mulai menyambut Yesus. Kita baca, kita lihat, saya memberi gambar yang tersedia untuk membawa kita untuk memvisualisasi masuk ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dengan sengaja dia masuk ke Yerusalem. Pertama, dia disambut sebagai raja. Orang-orang lalu meletakkan daun palem. Orang-orang lalu meletakkan baju mereka. Kemudian Yesus mengendarai keledai. Dan Yesus bergerak. Dan mereka mulai menyambut dia dan berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah. Dan Bapak Ibu tahu sepanjang Yesus masuk dalam perjalanan ini dan diterima dengan sorak-sorai, dia tidak menolak mereka untuk menyembah dia. Dia tidak menolak mereka untuk mengatakan bahwa Hosana, terpujilah Allah semesta alam. Dia tidak menolak, dia menerima penyembahan. Maka sahabat Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dengan ini dia sementara sadar.
Sebenarnya dia tahu bahwa ketika dia masuk Yerusalem, dia masuk diterima dengan sorak-sorai ini, dia tahu bahwa dia akan masuk sampai Taman Getsemani. Dia tahu juga bahwa dia akan masuk sampai penyaliban. Dia tahu juga setelah ini pengkhianatan terjadi dalam kehidupan dia. Setelah ini orang-orang meninggalkan dia. Tetapi yang dia ambil, yang kita baca di dalam ayat yang ke-28, dia memutuskan menuju jalan ketaatan karena dia percaya Bapa dengan dia bersedia untuk menyelamatkan manusia. Dia tahu juga jalan ini akan membangun hubungan manusia dengan Allah itu berubah. Mereka akan lebih dekat kepada Allah. Mereka tidak terbatas dengan ruang. Mereka juga tidak akan terbatas tempat Yerusalem saja. Tapi mereka semua menyembah di segala tempat, bisa menyembah Allah semesta alam melalui rencana dia masuk ke Yerusalem. Ayo kasih Tuhan Yesus. Yesus tidak datang dengan kuda. Kalau kita baca, kalau kenapa Yesus memilih keledai? Karena zaman itu ketika seseorang, Yesus diterima sebagai pahlawan ketika dia diterima sorak-sorai. Dan ketika seseorang masuk atau raja masuk ke dalam sebuah kota, dia akan dengan kereta kuda, kereta perang. Maka itu datang dengan kemuliaan. Tapi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia sengaja memilih keledai karena dia datang dengan damai. Ada dua posisi ketika orang masuk sebagai pahlawan atau orang masuk sebagai raja dalam sebuah kota pada masa itu adalah waktu dia masuk pertama. Kalau dia masuk dengan kuda perang, tanda raja besar yang datang. Raja dengan kapasitas politik, raja yang siap menaklukkan segala sesuatu ketika dia masuk dengan kuda. Tapi Alkitab mencatat, kita baca, kita telusuri, kita juga tahu ketika kita baca peristiwa Yesus dielulukan di Yerusalem ini, dia datang dengan keledai. Ada dua hal yang dia buat. Dia datang dengan memenuhi nubuatan tentang Raja Damai. Maka ketika Yesus datang, waktu masuk di Yerusalem, dia sementara mendeklarasikan bahwa dialah yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Dia tidak datang dengan simbol sebagai raja, dengan kekuatan kuda perang. Tapi dia datang dengan keledai dan menyampaikan tentang kedamaian ketika kita mau bersama-sama dengan dia. Yesus sementara mendeklarasikan posisi kedamaian antara manusia dengan Allah dengan sengaja memilih jalan masuk Yerusalem. Yang saya sebut jalan ketaatan. Hari itu Yesus dari masuk Yerusalem ini sementara deklarasikan kedamaian, perdamaian antara Allah dengan manusia. Yesus sementara mendeklarasikan jalan perdamaian antara Allah dengan manusia melalui karya penebusannya. Yesus sementara mendeklarasikan bahwa kita semua, ketika dia masuk di Yerusalem, dia mempersiapkan jalan pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Ini bagian yang saya masuk. Dalam saya masuk dan saya tulis ada kritik tentang penyembahan. Waktu Yesus masuk dan orang menyembah dia. Orang menaruh daun palem, orang menaruh baju mereka sehingga Yesus melewati tempat itu dan mereka berteriak sorak-sorai. Dan ada orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka lalu menegur, "Guru, hentikan mereka." Maka dalam posisi ini saya menyampaikan bagian ini. Kalau penyembahan kita kepada Allah, kalau pengiringan kita sampai penyembahan kita kepada Allah, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh dalam kitab Roma, bahwa kita mempersembahkan hidup kita sebagai penyembahan kita kepada Allah. Belum dikritik orang. Belum ada orang yang mengkritik penyembahanmu. Belum ada orang yang menyampaikan bahwa penyembahanmu itu ada persoalan, belum ada. Maka ada masalah dengan penyembahan. Kalau penyembahanmu hanya dalam setara dan biasa saja. Karena pengikutanmu kepada Kristus itu setara dan biasa saja. Dan orang tidak pernah mengkritik penyembahanmu. Maka penyembahanmu kepada Allah, maka penyembahanmu kepada Yesus itu sementara dikritisi. Sementara tidak dalam keadaan baik.
Tapi kalau engkau menyembah Tuhan, kalau engkau mendepositkan dirimu kepada Tuhan, engkau menyembah Tuhan bukan hanya dalam ibadah, engkau menyembah Tuhan bukan hanya di dalam posisi ibadah, dalam posisi pertemuan ibadah, tapi engkau juga menyembah Tuhan dalam kerjamu, engkau menyembah Tuhan di dalam komunitas lingkunganmu, engkau kelihatan menyembah Tuhan, maka pasti engkau akan dikritisi. Tapi kalau kita hanya menyembah dalam ruangan, atau kita menyembah dalam posisi dalam tempat ini, maka kita akan hanya dalam kondisi biasa. Maka hari ini saya masuk dalam posisi ketika Yesus masuk di Yerusalem, saya masuk dalam posisi dan menyampaikan tentang kritik tentang penyembahan. Masihkah ada orang bilang, aduh dia terlalu lebe-lebe. Masihkah ada orang bilang, aduh lu tiap hari ikut ibadah. Atau masihkah ada orang bilang begitu, atau orang bilang ini biasa. Maka saya masuk di posisi ini. Yesus bilang begini, kalau memang mereka tidak bersorak-sorai, mereka tidak menyambut dia dengan pujian dan penyembahan, dengan pengagungan bahwa dia memang Raja semesta alam, Raja yang membawa damai. Tuhan bilang dia akan menyediakan batu-batu untuk menyembah dia, untuk memuji dia. Bapak kasih Tuhan Yesus. Maka berhubungan dengan Yesus masuk di Yerusalem dalam jalan ketaatan ini. Kadang kita juga sama seperti orang Farisi atau orang tokoh agama. Mungkin kita terlalu banyak tahu tentang Alkitab. Karena itu ketika ada orang menyembah, ada orang berseru, ada orang bersorak, ada orang mengagungkan Tuhan, ada orang mendevosikan dirinya kepada Tuhan, kita lalu mengkritisi dia. Saya ingat dalam satu peristiwa di gereja kita ini, ada satu tahun 99, tahun 2000, ada seorang tentara kombatan dari pada posisi Timur berpisah dengan Indonesia. Ada seorang tentara yang karena posisi perangnya, karena dia kombatan, dia ikut menembak waktu itu, dia mencoba untuk melepaskan dia karena dia penyembah, dia menyembah Tuhan semesta alam, dia mencoba untuk datang dan dia cari gitar di gereja, lalu dia datang di sini, dia menyembah di sini, dia cari gitar, dia menyembah. Tapi karena ada orang di sekolah di sekitar tempat ini pikir orang gila, sehingga akhirnya ada orang yang datang berdiri di pintu dan teriak-teriak, dia marah kenapa dia menyembah Tuhan, padahal dia sementara berlutut menyembah di sini. Saya ingat peristiwa itu waktu saya menyiapkan pesan ini. Akhirnya itu Pak tentara itu keluar, dia pergi, dia bilang begini, untung saya menyembah Tuhan, kalau tidak saya tembak kau. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan begini. Kadang-kadang kita juga begitu, padahal kita di gereja, kita cuma lihat kawan yang menyembah dengan begitu kusuk, kita lihat dia ini keanehan. Sama seperti ahli agama ini. Mungkin juga kadang-kadang karena kita merasa sudah terlalu lama iring Tuhan, maka kita merasa bahwa penyembahan itu harus dengan standar begini, harus dengan standar begitu, akhirnya kita kritisi. Tapi saya kembali ke posisi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau penyembahan dan pengiringanmu kepada Tuhan masih standar, dan belum ada orang yang kritik penyembahanmu, ada masalah dengan penyembahanmu kepada Allah. Ada masalah devosimu kepada Tuhan. Maka dalam pesan jalan Yesus menuju Yerusalem ini, menuasuk ke dalam penebusan ini, dimulai dari pertama pesan yang bisa saya bagikan kepada kita adalah teruslah menyembah. Menyembah sampai sedemikian rupa. Sama seperti Daud menyembah sampai sedemikian rupa. Sering Bapak Paul sampaikan dalam ibadah-ibadah. Ketika tabut Tuhan itu dibawa dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem, bagaimana Daud menyembah, bagaimana tiap berapa langkah Daud mempersembahkan korban, tiap bagaimana dia menari dengan sukacita sampai kemudian orang mengkritisi dia menyembah. Kenapa dia menyembah seperti itu sampai merendahkan diri? Maka saya mengajak Bapak Ibu, mari menyembah. Kita sudah masuk di bulan Maret di tahun 2026. Mari menyembah seperti penyembahan terakhirmu di hidupmu. Menyembah dengan sungguh-sungguh seperti engkau menyembah. Jangan sampai Tuhan mengkritisi kita. Bilang begini, kalau Mawar Saron tidak menyembah, maka saya kasih penyembahan-penyembahan dari batu-batu cetak yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu sekalian, saya mulai bagian ini yang pertama. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan setelah masuk dalam penyembah, masuk disembah? Ini yang saya bawa dan saya taruh. Dia menyucikan bait Allah. Sebelum memastikan penebusan terjadi, sebelum memastikan masuk sampai ke Jumat Agung, sampai ke masa di Taman Getsemani di hari Kamis, sampai kepada masa sampai dengan hari Jumat di mana dia disalibkan. Yesus memulai dengan menyucikan bait Allah. Sebelum persembahan pendamaian dia berikan, persembahan hidupnya kepada Allah sebagai persembahan yang menyenangkan dan menyatakan bahwa segala sesuatu telah selesai. Dia masuk dulu untuk membersihkan bait Allah. Dia masuk dulu untuk menyucikan bait Allah. Ayo kasih Tuhan Yesus. Dia datang ke Yerusalem, dia datang ke bait Allah. Bapak Ibu tahu peristiwa ini. Dia sampai dia mengamati. Sebenarnya bait Allah itu difungsikan untuk menyembah kepada Allah semesta alam. Menyembah kepada Tuhan semesta alam. Yang pernah diceritakan dan dibawa dan dikisahkan dari kitab Kejadian sampai dengan masa Yesus ada. Yesus menyampaikan bahwa sebenarnya tujuan utama dari bait Allah itu adalah menyembah, adalah beribadah kepada Allah semesta alam. Tapi ketika Yesus masuk di dalam, Yesus menemukan bahwa ternyata mereka alih fungsikan tempat yang tujuan utamanya adalah penyembahan kepada Allah. Mereka alih fungsikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Ada penyembahan, ada tukar menukar, ada perdagangan, ada kegiatan-kegiatan lain yang dipakai untuk menggunakan bait Allah itu. Karena itu Yesus marah. Karena itu Yesus marah dan Yesus mulai mengambil kesempatan untuk memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di dalam yang tidak sesuai dengan fungsinya. Saya ulang. Sebelum Yesus masuk ke dalam masa penyaliban, maka pekerjaan pertama dia deklarasikan dirinya sebagai Raja Damai. Raja yang mendamaikan Allah dengan manusia. Sebelum dia masuk sampai kepada masa dia berteriak sudah selesai, maka dia kembali dan menyucikan bait Allah dulu. Dia membersihkan bait Allah itu supaya bait Allah itu kembali sesuai dengan fungsinya. Lalu dia berkata begini, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seperti sarang penyamuk. Bapak kasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus lalu menulis bagian tentang bait Allah, yaitu kita. Rasul Paulus lalu menuliskan dalam perjanjian baru bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah bait sucinya Tuhan. Tempat di mana fungsi utama yang diizinkan Allah adalah supaya namanya dimuliakan. Tempat di mana kita menyembah Dia. Maka kita kembali. Sebelum masuk dalam Jumat Agung kita dalam perayaan tahun 2026. Mungkin bait Allah kita. Mungkin kita tidak sesuai dengan fungsi yang Allah mau kita lakukan. Mungkin kita tidak sesuai dengan tujuan utama yang Allah ciptakan kita. Tujuan utama Allah adakan kita di muka bumi ini. Maka mungkin kita mempersiapkan diri kita dalam masuk dalam masa Paskah ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita dengan fungsi-fungsi yang lain yang tidak kita buat, yang kita tidak bikin untuk memuliakan Tuhan. Bersihkan. Sebelum Yesus menyelesaikan memasuk dalam di Golgota, masuk dalam penyaliban, Yesus mengembalikan fungsi dari rumah Bapa. Yesus mengembalikan fungsi dari kita. Karena itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita dalam Paskah
yang akan datang dalam 2 minggu ini lagi. Saya mau Bapak Ibu sekalian, kita mengembalikan fungsi dan tujuan utama yang Tuhan mau bagi kita. Mungkin ada pedagang-pedagang yang lain di hati kita. Mungkin ada ambisi-ambisi yang kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada tujuan-tujuan lain yang kita pakai dan kita ubah kehidupan kita. Tidak masuk dalam kehidupan kita untuk searah dengan tujuan yang Tuhan mau. Memuliakan nama Dia. Maka dalam posisi kita masuk dalam minggu-minggu Paskah ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembalikan itu. Kalau kita tetap tinggal dan tidak memfungsikan fungsi utama dan tujuan utama kita dibentuk, tujuan utama kita diadakan di muka bumi ini, mungkin satu saat Yesus akan memporak-porandakan. Mungkin satu saat Yesus marah dan Yesus berdiri dan Dia mulai memporak-porandakan kehidupan kita karena kita tidak melakukannya sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Maka dalam ibadah kita pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kembali kepada tujuan kita untuk kemuliaan dan kebesaran. Di Mawar Saron kita menyebutnya menjadi seperti Yesus Masteri. Di Mawar Saron kita menyebutnya tahun ini searah dengan jejak Yesus Kristus Tuhan. Dan jejak yang Yesus sampaikan kepada kita. Pagi ini, kembalikan fungsi hidupmu kepada tujuan yang Tuhan mau. Yang ketiga, kita masuk di Lukas 20. Lukas 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah Yesus melakukan semuanya itu, maka mereka lalu bertanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan itu? Atau dengan cara lain mereka berkata begini, ada hak apa engkau masuk dan disambut semeriah itu? Ada hak apa engkau? Ada kuasa apa? Ada otoritas apa yang engkau pakai supaya engkau bisa memporak-porandakan bait Allah seperti itu? Mereka tanya tentang kuasa Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Atau kalau kita pakai dengan posisi begini. Ada legal standing apa sehingga engkau bisa melakukan itu? Apakah engkau bagian dari Farisi? Ataukah engkau bagian dari Saduki? Ataukah engkau tamat dari sekolah apa sehingga engkau berhak untuk melakukan hal itu? Yesus lalu memberi jawaban mereka. Dari manakah menurut kalian baptisan Yohanes? Akhirnya mereka sendiri terjebak gara-gara tentang jawaban Yesus. Maka saya kembali kepada bagian pertama tentang tujuan kita. Fungsi kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kadang-kadang sebagai umat Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita tunggu kita punya otoritas yang begini, begitu, begini. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk melayani Dia dan melayani umat. Karena itu di Mawar Saron itu semua orang boleh melayani. Tidak ada satu orang pun tidak boleh melayani. Maka semua mulai ambil kesempatan untuk melayani. Karena ini bagian. Saya ingat waktu saya mulai melayani dengan Pak Martin, dengan Male, Mafi masih kuliah. Kemudian tuh saya akhirnya di tahun 2001, 2002, itu kami banyak sekali membaptis orang. Dan waktu itu saya tidak berlisensi pendeta pratama, pendeta PDM, pendeta pembantu di sini. Kemudian tuh saya banyak dikritisi dengan bagian ini. Lalu saya diskusi dengan Opa di Soe,
Kemudian opa di kemah itu panggil saya dan tanya, saya lalu tanya, bilang kenapa? Mereka berdua punya jawabannya satu. Panggilanmu bukan karena jabatanmu di gereja. Tapi panggilanmu karena Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan. Hari itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai pengiring Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus, murid Yesus Kristus yang ditempatkan dan diposisikan, diizinkan Tuhan ada di Mawar Saro. Belum mengambil bagian mungkin karena merasa status kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap melakukan pelayanan. Kalau kita lihat pelayan-pelayan kita mission trip itu, kita mau semua orang melayani. Tidak satu orang pun yang tidak melayani. Semuanya mengambil bagian untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, Yesus waktu dia melayani, waktu dia mengambil keputusan masuk Yerusalem, waktu dia mulai membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah, dia ditanyai, dengan kuasa apa engkau melakukan itu? Sekalian kita masuk, saya lanjut di bagian berikut dalam Lukas pasal 20. Di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 tentang membayar pajak. Menjelang masuk di Taman Getsemani, Yesus melakukan banyak pengajaran-pengajaran yang dia tinggalkan untuk kita sebagai orang percaya. Ketika orang-orang bertanya, ahli agama bertanya untuk menjebak dia, apakah kita berhak memberi pajak, membayar pajak kepada kaisar dan juga memberi persembahan kepada Allah? Manakah yang lebih penting? Yesus lalu memberi jawaban dengan memberi 2 mata koin uang. 1 gambar raja, 1 gambar kaisar, 1 gambar bait Allah. Lalu Yesus memberi jawaban, berikan kepada kaisar apa yang berhak kaisar berikan, terima, dan berikan kepada Allah, bait Allah, kepada Allah apa yang harus engkau berikan kepada Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka di posisi ini saya boleh bertanya juga di kehidupan kita. Bayar pajak kok belum? Ya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, Yesus mengajarkan satu hal. Sebagai warga negara, kita bayar pajak. Oleh itu jemaat Mawar Saro kalau iring Yesus searah jejak Kristus, bayar pajak. Ya toh? Kalau kita tidak bayar pajak, kita sementara melawan jejaknya Yesus Kristus. Hari ini kalau belum bayar atau tahun ini belum bayar pajaklah. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu mengikuti apa yang Yesus ajarkan, bayar pajaklah. Kedua, saya masuk di memberi. Hari ini pengajaran tentang memberi ini banyak dikritisi. Sangat banyak dikritisi. Bahkan juga pengajaran tentang perpuluhan sangat banyak dikritisi. Tapi di gereja saya bawa dalam buku Sajak Kristus, saya tulis tentang memberi. Adik Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita sementara terganggu dalam pemberian kepada Tuhan, maka Yesus juga mengajarkan, kita juga harus memberi kepada Tuhan. Yesus bilang berilah kepada kaisar apa yang berhak, dan berilah kepada Allah apa yang perlu yang kita berikan kepada Allah. Di Alkitab ada banyak sekali tentang pemberian. Di komsel-komsel kita temukan banyak sekali tentang pemberian. Termasuk dengan perpuluhan. Maka hari ini juga saya menyampaikan tentang positif. Ternyata terakhir sebelum Yesus masuk di Taman Getsemani, sebelum Yesus masuk dalam proses penyaliban, Yesus kembali juga menjelaskan tentang memberi. Karena diizinkan, kisah ini diizinkan karena orang-orang Saduki bertanya tentang ini. Bapak Ibu sekalian, maka saya kembali di posisi ini. Mungkin pemberian kita sepanjang ini kita ada masalah. Karena mungkin masalah ekonomi kita, masalah keuangan kita, masalah dalam kehidupan kita. Kita rasa bahwa tidak bisa terlalu memberi karena ini. Saya ingin kembalikan kepada kita. Bahwa ternyata jejak yang Yesus tinggalkan sebelum masuk di Taman Getsemani, sebelum sampai ke Golgota. Dia mengajarkan tentang memberi.
bagian akhir dari berita firman Tuhan kita. Saya sampai pada posisi Kristus di ayat 41 sampai 44 dalam Lukas pasal 20. Nanti kita akan belajar bagian-bagian ini terus. Saya hanya memilih beberapa untuk mengantar kita masuk dalam masa Minggu Paskah, masa dalam minggu-minggu sengsara Yesus mulai minggu depan ini. Di Lukas 20 ayat 41 sampai 44, hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Pada masa itu, posisi Daud sebagai panglima, posisi Daud sebagai raja yang diceritakan sampai kepada masa Yesus. Karena itu kenapa ketika Yesus melakukan penyembuhan, mereka berteriak Yesus anak Daud. Karena posisi Daud pada waktu itu sangat tinggi. Lalu kemudian di ayat yang kita baca dalam Lukas pasal 20 ini, Yesus menyatakan posisi dia dengan Daud. Bahwa dia melebihi Daud. Dia melebihi panglima perang. Dia melebihi panglima yang menyatukan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga 12 suku Israel terikat dalam satu kerajaan. Dia melebihi pahlawan itu. Yesus sementara menyatakan bahwa dia melebihi segala sesuatu. Manusia yang dianggap punya kehebatan-kehebatan. Dan catatan-catatan sejarah mereka orang yang paling hebat. Yesus menyatakan dia melebihi dari Samuel, nabi yang besar yang melantik Daud jadi raja. Yesus menyatakan bahwa dia melebihi dari hakim-hakim, dia melebihi dari Yosua, dia melebihi dari Musa, dari yang disembah, yang diakui bangsa Israel sebagai pribadi-pribadi yang hebat. Yesus menyatakan bahwa dia melebihi dari semua pencapaian-pencapaian karena dia Tuhan semesta alam. Maka bagian akhir, teman-teman musik dan pujian saya silakan. Maka bagian akhir dari apa yang saya mau bagikan bagi kita pagi ini. Bagaimana posisi Yesus di hidupmu hari ini? Apakah dia melebihi pencapaian-pencapaian? Apakah dia melebihi kondisi fisik kehidupanmu hari ini? Ataukah dia melebihi pengetahuan-pengetahuan? Atau dia melebihi seperti yang Yesus sampaikan bahwa dia posisi melebihi Daud? Maka saya bertanya, bagaimana posisi Yesus di hidupmu hari ini? Yang sampai posisi Yesusmu melebihi orang-orang lain. Atau posisi Yesus melebihi pekerjaan. Yesus menyampaikan kepada kita, masuk dalam masa di minggu sengsara ini. Yesus menyampaikan kepada kita, kembalikan Yesus ke posisi sebagai Tuhan. Kembalikan Yesus masuk dalam hidupmu sebagai Raja yang datang memberi kedamaian dalam hidup. Bawa Yesus untuk datang membersihkan semua kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan tujuan di mana Yesus menginginkan kita ada di muka bumi. Ada di gereja, ada di lingkungan. Bawa itu. Yesus sementara mengajarkan kepada kita supaya kita tetap mendefosikan dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yesus bilang beri kepada Kaisar apa yang Kaisar harus terima. Yesus juga memberikan, beri kepada Allah apa yang perlu Allah berikan, Allah terima. Dan beri hidupmu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan posisikan Yesus terus sebagai Tuhan di hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan.